Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya komputer bisa mengambil keputusan? Semuanya itu ternyata berawal dari aturan-aturan yang sangat sederhana yang disebut fungsi Boolean. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas cara kerjanya. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari dasarnya dulu. Apa itu fungsi Boolean? Lalu kita lihat gimana tabel kebenaran bisa memetakan semuanya, cara menemukan kebalikannya, dan yang paling penting, gimana kita bisa menstandarkan semua ini jadi sebuah bentuk universal yang jadi fondasi komputasi modern. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita bangun fondasinya dulu. Apa sih sebenarnya fungsi Boolean itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak mesin pembuat keputusan yang super simple. Kamu kasih dia beberapa input, benar atau salah, atau dalam hal ini 0 dan 1, dan dia bakal ngasih kamu satu jawaban akhir, benar atau salah, berdasarkan aturan main yang sudah ditentukan. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat langsung. Misalkan kita punya fungsi ini. Kita coba masukkan nilai untuk X, Y, dan Z. Tinggal kita substitusi angkanya, hitung, dan kita dapat satu output yang pasti. Prosesnya selalu logis dan bisa diprediksi, nggak ada tebak-tebakan. Nah, tadi kan cuma satu contoh kombinasi input. Gimana kalau kita mau lihat hasil dari semua kemungkinan kombinasi input sekaligus? Nah, disinilah tabel kebenaran jadi jagoannya. Ini tuh ibaratnya contekan lengkap untuk sebuah fungsi Boolean. Coba deh perhatiin tabel ini baik-baik. Fungsi XYZ ini benar-benar spesifik. Dari 8 kemungkinan kombinasi, cuma ada satu kondisi yang bikin hasilnya 1, yaitu saat X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 0. Ini nunjukin betapa presisinya logika digital itu. Oke, dalam dunia logika, semua ada pasangannya. Setiap fungsi pasti punya kebalikannya yang kita sebut komplement. Yuk kita lihat dua cara cerdas buat membalik logika ini. Di satu sisi, ada hukum De Morgan. Ini aturan klasik yang udah teruji buat membalik operator dan variabel. Di sisi lain, ada prinsip dualitas, yang bisa dibilang jalan pintas yang elegan. Keduanya punya tujuan yang sama, menemukan fungsi kebalikannya secara sempurna. Oke, kita udah paham fungsi dan kebalikannya. Tapi ada masalah baru. Dengan begitu banyak cara untuk menuliskan fungsi yang sama, gimana caranya para insinyur bisa kerja bareng? Nah, disinilah standarisasi jadi kunci. Kenapa ini penting banget? Gini deh, bayangin kalau arsitek dan kontraktor pakai cetak biru dengan format yang beda-beda. Pasti kacau balau kan? Nah, di dunia sirkuit digital juga sama. Kita butuh bahasa yang sama, sebuah format standar yang disepakati bersama. Solusinya adalah dua format universal yang kita sebut bentuk kanonik. Ada penjumlahan dari hasil kali, atau yang lebih dikenal sebagai SOP, dan ada perkalian dari hasil jumlah atau POS. Kalau kita pakai bentuk SOP, kita fokus sama hasil yang bernilai 1. Kita pakai yang namanya min term, di mana setiap suku ini secara spesifik mewakili kombinasi input yang bikin fungsinya jadi benar atau 1. Nah, sebaliknya, kalau kita pakai bentuk POS, kita justru fokus ke hasil yang bernilai 0. Kita pakai max term yang mewakili setiap kombinasi input yang bikin fungsinya jadi salah atau 0. Nah, ini bagian yang paling keren. Kita bisa loh membangun kedua bentuk standar ini langsung dari tabel kebenaran manapun. Oke, ayo kita praktekkan. Pakai tabel kebenaran ini sebagai panduan kita. Dari sini, kita akan bangun bentuk SOP dan POS-nya dari 0. Yuk, kita mulai. Untuk bikin bentuk SOP, caranya sistematis banget. Pertama, kita sisir tabelnya dan cari semua baris yang outputnya 1. Kalau udah ketemu, kita catat min term yang sesuai untuk setiap baris itu. Terakhir, kita tinggal gabungkan semua min term tadi pakai operasi OR atau tanda tambah. Jadi deh ekspresi SOP-nya. Oh iya, notasi stigma itu cuma cara singkat buat bilang jumlah dari min term nomor 1, 4, dan 7. Cetak biru standar pertama kita sudah jadi. Sekarang buat bentuk POS, kita lakukan kebalikannya. Kita cari semua baris yang hasilnya justru 0. Prosesnya mirip, tapi dibalik. Kita ambil max term untuk setiap baris 0 tadi, lalu kita gabungkan semuanya pakai operasi AND atau perkalian. Notasi P itu artinya perkalian dari max term 0, 2, 3, 5, dan 6. Selesai! Cetak biru kedua kita juga udah jadi. Oke, jadi kita udah berhasil nih. Dari sebuah fungsi acak, kita bisa bikin bentuk standarnya. Keren! Tapi terus kenapa? Apa inti dari semua ini? Nah, ini dia intinya. Aturan benar dan salah yang kelihatannya super sederhana ini, saat distandarisasi, berubah menjadi sebuah bahasa universal.
Bahasa inilah yang jadi cetak biru fundamental untuk setiap chip komputer, setiap smartphone, dan setiap sirkuit digital yang menggerakkan dunia modern kita. Semuanya berawal dari logika sederhana 0 dan 1.